Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli keluarga beliau, para sahabat, kerabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau dari dahulu sekarang sampai akhir zaman. Nyambungi pengajian kita di dalam kitab Taqriratus Sadidah sampai kepada sunnah-sunnah, kesunahan-kesunahan di dalam salat. Itu sampai kepada kesunahan-kesunahan yang ke-8, ay yaqifa ala ru'usil ay asna al-qiraati lil ittiba'i. Sunnah berwaqaf setiap ayat pada ketika membaca surah. Ketika di hujung ayat kita sunnah berwaqaf. Jadi setiap di penghujung ayat berwaqaf. Kadang batalus lah. Contoh misalnya qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Tapi lamun ada nama nyambung ya pada jadi masalah. Tetapi sunnah berwaqaf pada tiap-tiap hujung daripada ayat yang dibaca di dalam salat. Kemudian yang ke-9 at-ta'min, ay yaqulu amin. Nah, sunnat membaca amin setelah selesai daripada membaca suratul Fatihah. Wa ma'naha, dan maknanya Allahumma stajib. Makna daripada amin itu adalah Allahumma stajib. Ya Allah, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Amin. A-nya panjanglah. Amin. Wa yusannu lil ma'mumi muwafaqatul imami fil jahri biha, dan disunnatkan bagi makmum mengimbai imam pada mengata amin itu tadi, dan sunnat kedua-duanya jahar, banyaring, imam banyaring, makmum pun banyaring juga, itu sunnat. Kemudian kesunahan yang ke-10 qira'atu syai'in minal Qur'an ba'dal Fatihah, membaca ayat setelah Fatihah. Lil imam wal munfarid, bagi orang yang berjamaah, khususnya imam. Kalau imam sunat membaca ayat. Paling sedikit itu 3 ayat. Nang sempurnanya telah. Nah, nang terlebih sempurna kan lebih lagi daripada 3 ayat. Minimal benar, minimal yang sempurna itu 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, itu 3 ayat kan lah. Itu minimal betul. Nah, bagus lebih daripada itu. Masa ayat aja bang boleh aja lah aja. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ya aja. Panjang bacaan Yasin aja. Soalnya Allahu Akbar. Sayat aja. Boleh aja sayat. Bahkan kada bayatan gin boleh aja, ya kalaunya sunat aja. Nah, tapi dasar pengulir benar itu mun sampai kada bayatan adalah sayang benar sembahyang baik wajib maupun sunat kada bayat. Kenapa? Kesempatan di dalam sembahyang itu membaca ayat Quran. Satu huruf yang kita baca luar biasa telah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda antara kita di dalam sembahyang berdiri, dalam sembahyang berduduk.
dalam keadaan misalnya kita kada sembahyang, dalam keadaan berwudu, nah, beda-beda. Dalam keadaan tidak berwudu beda-beda. Nah, yang paling besar ganjaran pahalanya adalah ketika kita sedang di dalam salat. Menurut riwayat, satu huruf kita baca Al-Quran di dalam salat itu balasannya 100 ganda, 100 kebaikan. Satu huruf. Bayangkan sampai sejuz berapa huruf? Kalau kita salat berduduk 50, satu dibalas 50 separuh. Nah, dalam keadaan kita berwudu ini di luar salat, nah 25. Dalam keadaan tidak berwudu di luar salat, nyata aja di luar salat kada berwudu pulang. Nah, baca Quran itu balasannya 1 dibalas 10. Satu huruf 10 kebaikan, 10 kebajikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa di dalam salat. Baik salat yang wajib maupun yang sunat. Jadi salat sunat kita jangan kada bayat juga, kesempatan untuk menambah-nambah pahala baca Quran. Sunat qabliyah ba'diyah baca ayat qul ya qul huwallah. Nah, pendek-pendek aja. Nah, kecuali misalnya kalau orang yang sedang murojaah menghafal Quran, nah itunya semuaan bersambung terus lah, sambung terus ayatnya. Nah, sampai 30 juz diulanginya terus. Itu di dalam salat paling bagus. Wal munfarid, ketika kita salat sendirian pun juga disunahkan membaca ayat baik dalam salat wajib maupun salat sunnah. Wa yusannu kadzalika lil ma'mum idza lam yasma' imamahu, dan disunatkan juga bagi makmum membaca ayat kalau ia tidak mendengar imamnya. Imamnya nih misalnya kada jelas atau mikrofonnya mati, umpamanya mikrofon imam mati bis baterai umpamanya. Nah, inya sembahyang jauh, jadi kada kedengaran. Nah, karena kada kedengaran, kada jelas, maka inya sunat membaca ayat juga. Barang ayat napa kan dibacanya? Nah, kalau kita mendengar dengan jelas, lebih afdal kita mendengarkan bacaan imam. Dan makruh kita mengumpati bacaan imam. Kalau aja maimbai, kada apa-apa juga bang lah. Kada batal, kada maimbai bacaan imam tu kada. Cuman makruh maimbai bacaan imam. Kan ada kena beberapa orang kadang mau umpati juga sini bacaan imam tu ada. Nah. Wa yusannu kadzalika lil ma'mum idza lam yasma' imamahu, dan disunatkan membaca ayat juga bagi makmum kalau dia tidak mendengar si imamnya membaca ayat. Contoh kayak mikrofonnya mati, inya jauh pada imam, atau dalam keadaan bising, hujan sing labatan, kada mendengar imam baca ayat, baca juga ayat kita. Wal afdalu, dan yang paling afdal salasu ayatin, minimal 3 ayat fa'aksara, atau lebih daripada itu lebih baik lagi. Wa suratun kamilatun afdalu min ba'dhi tawilatin, dan satu surah yang selesai, artinya satu surah sampai tuntung itu lebih afdal daripada min ba'dhi tawilatin, daripada panjang ayatnya tapi kada sesurahan. Satu surah misalnya wadduha sampai hadis itu lebih afdal daripada Al-Baqarah misalnya yang dibacanya tapi beberapa ayat saja. Nah, ini menurut pendapat Imam Ibnu Hajar. Tetapi menurut pendapat Imam Ramli, al-ba'dul afdalu, nang panjang tu jadi lebih afdal walaupun kada sesurahan. Kenapa? Karena dihitung pahalanya tadi ganal berapa ayat, berapa huruf yang dibacanya. Sementara satu surah itu kan terbatas sesurah itu aja. Tapi kalau dia membaca ayat yang panjang walaupun tidak satu surah full, nah itu semakin panjang tadi semakin afdal. Itu menurut pendapat Imam Ramli. Imam Ramli ini lebih afdal jasidin ayat-ayat yang panjang itu daripada nang satu surah nang pendek. Satu surah nang sempurna.
walau kana al-ba'du atwala min as-surati lil ittiba'i, karena mengikut daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebanyakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salatnya menurut pendapat Ibnu Hajar tadi nang afdal tadi lebih nang satu surah, walaupun sedikit tadilah, tapi satu surah full itu lebih afdal daripada nang panjang tapi kada sesurahan. Khilafan lil Imam Ramli, bersalahan pendapat tadi bagi Imam Ramli. Ujar Imam Ramli nang panjang itu tadi lebih afdal walaupun kada sesurahan. Kemudian wa yusannu qisarul mufassal fil maghrib wa hiya min ad-duha ila an-nas. Dan sunat kalau kita sembahyang maghrib itu disunatakan surah-surah yang pendek. Kalau salat maghrib disunatakan surah-surah yang pendek, qisarul mufassal. Wahia yang dinamakan dengan qisarul mufassal itu wahia min ad-duha ila an-nas. Jadi kalau sembahyang maghrib itu ayat-ayat yang pendek itu dimulai daripada surah Al-Duha. Nah, jadi kita maghrib itu mulai berduha. Wa yusannu tiwalul mufassal fi subhi wal zuhri, dan disunatkan surah yang panjang-panjang itu pada salat subuh dan zuhur. Amun subuh rancakan Jepang lah panjang-panjang, zuhur ni jarang pang lah zuhur ni. Zuhur itu tengah hari, parut lalaparannya belum makan siang lagi. Nah, jadi zuhur itu sadang-sadang aja lah, ayatnya pendek aja juga. Nah, jangan berlambat-lambat, itu orang waktu sibuk lah hendak istirahat. Nah, azan dan qamatnya juga jangan berlambat-lambat juga, ya paling lah 5 menit 7 menitan lah, jangan sampai 15 sampai 20 menit. Kasihan orang kalawasan menghadangi orang banyak sibuk tengah hari itu, kelaparan diantaranya orang nak makan, mau banyak nama sibuk ya. Banyak nama masbuk itu wajib balaliwa. Coba datang tuh orang mengaji. Ya kalau jangan para qamat. Salah siapa? Jangan nang si imam disalahkan atau Bilal aja kalakasan bana qamat. Jadi sekadar antara apa ngaran itu yang sunnahnya itu adalah setelah selesai mengerjakan salat sunat qobliyah 4 rakaat. 4 rakaat lah maksimal sembahyang sunat qobliyah zuhur. Nah, 4 rakaat itu misalnya ayat misalnya lah keempatnya tuh 2 rakaat salam. Ayat qul ya qul huwallah, naik pulang usolli sunnatul zuhri qobliyatan Allahu akbar ayat pulang. Itu hadangnya satu tumat-tumat pulang nah. Dah semenit 2 menit nah. Jangan qomat. Sampai 20 menit apalagi lebih pasian orang. Rata-rata orang kita sembahyang sini orang nang mampir berataan, dan orang nang mampir itu hendak lakas. Padahal kecuali orang nang berdiam di sini nang ketujuh bawirid. Nah itu udah apa-apa. Orang nang mampir itunya hendak lakas. Coba lihat tipian assalamualaikum bukahannya. Itu membuktikan apa? Inya ketujuh balakas. Nah, jadi kita jangan balalai-lalai. Ini ada nang protes kalau nang lakas mana aja qamat. Nah, apa ganang baliwa-liwa? Namun kita orang kita sini lah lakasi sebelum azan tu sudah dari masjid. Nah, kalau orang nang banyak nang singgah, nang orang hendak sembahyang itu ketujuh hampir 100% takuni aja itu hendak lakas orang. Itu dari mana-mana adalah. Nah, jadi ada batasan lah. Nah, nang talambat itu qamat tu antara subuh lawan antara sunat subuh dan salat subuhnya. Nah itu sampai 15 menitan lah. Ya kalau anak-anak banyak membaca di antaranya ya hayyu ya qayyum ya Allah 40 kali. Kemudian pulang setelah ya hayyu ya qayyum disunahkan membaca lagi la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin,
La ilaha illallahul malikul haqqul mubin 100 kali. Kemudian yang dibaca lagi subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Itu wirid yang sekumpul lah. Nah, sini aja ya hayu qayyum aja 40 kali. Nah, kita kan usah bagalai kayak nang tuh nak menambahi membaca itu. Jadi kita cepat aja nah ya hayu qayyum la ilaha illa anta ya hayu qayyum la ilaha illa anta 40 kali. Kemudian sambungi lagi la ilaha illallahul malikul haqqul mubin 100 subhanallah wa bihamdihi subhanallahil astaghfirullah 100. Hanya ini berdoa. Doa awal fajar itu dalam hadis yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam agak panjang. Biasanya kan kini pendek aja doanya Allahumma bihaqqil hasan wa akhihi wa abihi wa ummihi wa jadihi. Nah itu aja nah, biasanya 3 kali. Handap aja mun dibaca nang doa nang panjang tuh ya kapina kalawasan pulang itu nah. Ada pulang kena nang dahur. Nang bertambah ya hayyu ya qayyum gen hanya raja kalau nah dulu banyak yo nang dahur ya kalau nah. Apalagi misalnya ditambahi pulang la ilaha illallahul malikul haqqul mubin la ilaha illallahul malikul haqqul mubin apa pulang tuh aja bertambah pulang wiritannya. Terus tambahi lagi subhanallah bihamdihi subhanallah astaghfirullah. Cuma kalau hendak menambahin yang itu bercepat bacaannya. Cepat, jangan nang belagu benar galai benar. Kayak di al-qalamah galai kalau ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta taliyur adana taguring baik kada mengguring aja kalah cuma ada rajin nang kada guring tapi pandiran aja orang ya hayu qayyum sin bepandiran aja bila tatai duduk tuh sampai tuntung berdoa bepandiran aja orang bebacaan bepandiran Kemudian wa yusannu tiwalul mufassal fi zuhri fi subhi wa zuhur. Disunatakan surah-surah nang panjang, ayat yang panjang itu pada subuh dan zuhur. Nang ngaran panjang tiwalul mufassal itu wahia minal hujurati ila amma yatasaalun. Mulai dari surah Al-Hujurat. Nah di situ sampai kepada surah amma yatasaalun. Itu tiwalul mufassal ngarannya. Kemudian yusannu awasitul mufassal, disunatakan pertengahan. Awasitul mufassal itu tidak pendek dan tidak panjang ayatnya itu pada salat fil asri wal isya, salat asar dan isya. Itu mulai min amma ila duha. Nah, jadi kalau isya itu mulai amma yatasaalun sampai wadduha. Wa yusannu an takuna al-qira'atu ala tartibil mushaf. Disunatakan membaca Qur'annya itu pulang atas susunan tertib di Al-Qur'anul Karim. Mushaf nang sudah ada susunannya. Jangan terbalik. Rakaat nang pertama setelah Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Rakaat pertama misalnya bah nang kedua ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu makruh tepaling. Susunannya tepaling. Cuma kada apa-apa. Kada membatalkan kada. Cuman susunannya tepaling lu hukumnya makruh. Nang pas itu, nang sunnat itu adalah setelah Fatihah rakaat pertama qul a'udzu birabbil falaq dulu. Rakaat kedua hanya qul a'udzu birabbin nas. Nah kayak itu. Jadi bersusun sesuai dengan urutan mushaf. Wa yusannul itjanu bil warid wa huwa al-afdalu mutlaqan. Dan disunatkan pulang mendatangkan sunnah-sunnah apa surah-surah nang datang yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa al-afdalu mutlaqan, dan itu sangat afdal mutlak. Nah, kasajadati wal insan, ketika kita di dalam subuh Jumat membaca surah sajadah dan surah
al-insan. Itu Nabi menggawi seperti itu dan sunat. Nah, alhamdulillah kita di sini ya Allah membaca itu sajadah. Ayat sajadah, kemudian rakaat yang kedua surah Al-Insan. Kemudian soalur rahmah indal ayatir rahmah. Disunatkan pula apabila kita mendengar atau membaca daripada ayat-ayat yang ada kandungan di dalamnya itu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita meminta. Ini ayatnya ayat rahmat. Kita minta kepada Allah taala, minta rahmatnya Allah. Wal isti'adzah 'inda ayatil 'adzab. Dan sunat kita berdoa minta perlindungan kepada Allah taala ketika membaca ayat-ayat azab tentang ancaman siksa daripada Allah taala, maka kita minta berlindung kepada Allah taala. Apa biasanya itulah nang di dalam sabihis tu rajin nyaring rajin tu membaca azabul akbar jana. Allahumma inna na'udzubika min azabil akbar. Allahumma inna na'udzubika min azabik. Itu thumma inna alaina hisabahum. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisab ulun dengan hisab nang ringan. Atau ada juga yang berdoa Allahumma adkhilil jannah bighairi hisab. Ya Allah, masukkan ulun ke dalam syurga tanpa dihisab. Mislu ayatir rahmah. Kemudian ayat rahmat itu contohnya yudkhilu man yasha'u fi rahmatih fayaqulu Allahumma adkhilna fi rahmatik. Allahumma adkhilna fi rahmatik. Ketika ayat rahmat berdoa Allahumma adkhilna fi rahmatik. Bahasa Arab, jangan bahasa kita lah, bahasa kita batal namanya. Nah, doanya meminta rahmat itu di dalam sembahyang Allahumma adkhilna fi rahmatik. Ya Allah, masukkanlah kami di dalam rahmat Engkau. Misalu ayatil azab. Contoh ayat azab di dalam Quran misalnya, wazzalimina a'adda lahum azaban alima. Ini ada di penghujung surah Al-Insan yang dibaca subuh Jumat. Wazzalimina a'adda lahum azaban alima. Orang-orang yang zalim itu akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala azab yang sangat pedih. Lalu kita berdoa Allahumma ajirna min azabik. Jadi semua yang berkenaan dengan ayat-ayat azab, maka kita berdoa Allahumma ajirna min azabik. Allahumma ajirna min azabik. Sunat dilafazkan. Umum dibaca dalam hati aja bang ya, boleh aja juga. Nah, tetapi sunat juga selain di dalam hati dilafazkan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalun akhar, alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta, alaysa Allahu biahkamil hakimin. Nah, kedua ayat itu sunat dibaca wa ana ala dzalika minasyahidin. Alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Itu di dalam surah Al-Qiyamah ayat 40. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Sunat membaca itu. Dan alaysa Allahu biahkamil hakimin. Nah, ini ada di dalam surah At-Tin ayat 8. Surah At-Tin ayat 8, ayat yang terakhir. Nah, sunat setelah itu membaca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Nang sesuai dengan ayat itu. Apalagi rajin orang membaca tabarak. Nah, baca tabarak itu apa ujungnya itulah. Ujung tabarak itu apa? Ada apa lu? Apa ujung tabarak itu? Nah, salang membukalah ujung tabarak. Apa ujung tabarak? Kada danang dihiga nih madakan. Ujung tabarak. Yang kada mulai pemulaan kada dano lah. Ujung tabarak. Nah,
قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين. Nah, sunat membaca itu. Itu contoh-contoh yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian seterusnya al-jahru fi mawdi'ihi wal israru fi mawdi'ihi wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Allah menerima segala amal ibadah kita. Allah selamatkan kita daripada bala bencana, penyakit dan segala macam kebinasaan. Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah kumpulkan kita, Allah masukkan kita dalam syurganya, mengumpulkan kita bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurganya. Amin. Allahumma amin. Ala tilka niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال. نعوذ بالله من حال أهل النار. نسألك حبك وحب من يحبك حب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم استر عيب المعلمين عنا ولا تذهب بركات علومهم عنا يا كريم. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم في نشره وفي جميع الطاعات. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.